bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, kelas Bangkalan 1. Perkenalkan, saya Yasmin Firdausi dari SLB PGRI Kamal. Kemudian ada rekan saya Fahrian Ardiansyah dari UPTD dan Terlang 2 Kamal. Ada rekan saya. Nama saya Wahid Maulidi dari SMA Negeri 1 Arusbaya. Kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid. Ya, bagaimana kabarnya Pak Wahid? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke, ngajarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah dari pagi sampai siang tetap semangat sesuai CGP. Sesuai CGP. Iya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, siap. Terima kasih Bapak Fahri. Izin nih Bapak Fahri, kita kan akan mengadakan coaching Ya. gitu ya kepada rekan sejawat begitu. Nah, mungkin Bapak Fahri sebagai coach nantinya ketika berkegiatan dengan coachee ya, apakah ada hal-hal yang akan Bapak Fahri sampaikan kepada coachee nanti terkait dengan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Fahri sendiri? Ya. Terima kasih Pak Wahid. Sebenarnya ada, pastinya saya akan menanyakan yang pertama pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya, sehingga dia menemukan permasalahannya dan penyelesaiannya juga. Baik Bapak Fahri, luar biasa Bapak Fahri ya. Baik, yang kedua Bapak Fahri, di sini saya sudah menuliskan beberapa hal yang penting juga terkait tentang kira-kira kompetensi yang perlu dikembangkan lagi sebagai coach. Pak Fahri kan nantinya sebagai coach nih ya. Iya, Nah, Pak. apa saja mungkin? Ya tadi sesuai dengan indikator yang pertama, pastinya saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot agar teman saya yang jadi coachee itu bisa menemukan solusi Pak Wahid, sepertinya itu. Itu yang saya kembangkan nanti. Oke, baik Bapak Fahri. Jadi ketika akan melakukan coaching begitu ya dengan coachee sendiri, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya. Dan itu juga Pak Wahid, kita harus memberikan pertanyaan sesuai alur tirta. Oh ya, benar, bagus sekali. Biar berjalan seperti aliran air yang mengalir. Ya, baik, oke, siap. Terima kasih Bapak Fahri. Untuk yang ketiga Bapak Fahri yang perlu saya tanyakan kembali selaku supervisor pada siang hari ini ya, yaitu tentang kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bapak Fahri selaku coach nantinya. Ya, terima kasih. Pastinya yang pertama coach itu akan bercerita tentang permasalahannya yang pertama Pak dulu. Terus kita identifikasi masalahnya. Setelah identifikasi kita cari-cari apa penyebabnya di situ dan akhirnya tujuan akhirnya yaitu merefleksinya kan. Ya, kalau bisa nanti coach itu sendiri menemukan solusi begitu ya Pak Fahri yang diharapkan ya begitu ya. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak Fahri ya, kira-kira indikator ketercapaian nanti berdasarkan apa? Maksudnya dari tujuan pengembangan yang Bapak Fahri lakukan nanti dengan coach itu? Sepertinya satu, saya sebagai coach akan menggunakan alur tirta yang pertama, yang kedua sebagai coach pastinya menjadi pendengar yang baik sehingga membantu coach itu menemukan masalahnya. Oh, baik, luar biasa. Berarti Pak Fahri di sini selaku coach itu tidak secara langsung memberikan solusi seperti itu ya, betul, tapi lebih kepada memandu coach itu sendiri untuk menemukan solusi-solusi bagi permasalahannya sendiri. Itulah yang disebut dengan coaching. Oke, terima kasih Bapak Fahri pada hari ini ya. Sama-sama. Semoga sukses untuk coachingnya Bapak Fahri. Siap Pak Wahid. Baik. Saya doanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh, Pak kabarnya pada pagi hari ini? Fahri. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini sudah selesai MPLS, Pak ya. Iya. Kegiatan PLS-nya gimana hari terakhir? Kegiatan hari terakhir saya pakai acara itu deklarasi anti bullying itu, Pak. Anti-bullying, ya benar. Sepertinya hari ini ada yang mau disampaikan sama Bu Yasmin. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, hal penting. Iya, Pak. Jadi begini, saya kan di sekolah sebagai guru kelas Iya. anak tunagrahita di SLB, sekolah luar biasa Iya. gitu. Nah, saya itu ada satu anak yang ini jenjangnya SMA LB itu mengalami ada permasalahan gitu, Pak. Jadi anak ini itu sebenarnya tuh sebelumnya pendiam, kemudian dia jarang gitu ngobrol sama guru, dan mungkin guru-guru juga melihatnya ini seperti anak yang nakal karena kadang dipanggil gitu nggak dengerin gitu, Oh Pak. begitu ya. Kalau boleh tahu nih anaknya di kelas apa? Tingkat SD, SMP apa SMA-nya? SMA kelas 2 SMA kelas 2. tunagrahita. Jadi ada apa namanya, lambat belajar Lambat kalau belajar, anak ya, ini. benar. Nah, itu anak ini itu kemarin ada satu kasus. Jadi dia itu kabur dari rumah, naik sepeda pancal ke Surabaya, Pak, lewat Ke Suramadu. Surabaya, Ibu. Iya, Pak, luar biasa sekali. Bahaya sekali, Bu. Iya, Pak, makanya saya juga khawatir waktu dengar berita itu. Kan diinfokan ini, Bu, siswanya hilang ke Surabaya ceritanya. Ternyata setelah ditelusuri itu minta motor ke tantenya. Jadi kan iya, ibunya ke Malaysia kerja nih. Terus dia itu tinggal sama tantenya. Nah, sama tantenya ini kan namanya tinggal sama orang lain ya, jadi nggak begitu didengerin Iya, karena iya, Ibu. ABK. Nah, karena ABK ini dia itu ngerasa nggak disayang, akhirnya dia kabur naik sepeda ke Wonokromo. Tapi Jauh sekali ya, alhamdulillah, Bu, ya, dari iya, sini. nggak bawa uang katanya, Iya. kehausan, lapar. Untung ditemukan orang untuk ke dinas sosial. Sosial, iya. Setelah itu alhamdulillah bisa pulang dan bisa bersekolah. Itu kemudian saya tanyakan, jawabannya itu tadi pengen minta motor, Pak. Nah, Iya, itu saya iya. bingung. Ya apa ya, Pak ya? Gimana Bu, sebenarnya ini kejadian sangat disayangkan, Bu ya. Nggih, betul. Karena ini anak yang luar biasa, sesuatunya yang tidak dipenuhi oleh orang tua. Tapi kalau dipenuhi juga resiko loh, Bu. Iya, Anak masih SMA, iya. SLB lagi, Pak. Saya tuh khawatir karena anak ini kan emosinya itu kan nggak kekontrol. Kalau naik motor misal dia panas lihat orang kan berbahaya Iya, benar, gitu. benar, Ibu. Jadi ini permasalahannya, pertamanya tujuannya kita akan mencari solusinya. Saya harap sih solusinya dari Ibu sendiri karena lebih tahu di sekolahnya sendiri. Tadi saya sudah mengidentifikasi masalahnya Bu Yasmin. Ternyata muridnya ada satu, yaitu SMA ya Bu ya. Dia kabur ke Surabaya karena pengen dibelikan motor sama orang tuanya. Pengen naik motor. Iya, tapi orang tuanya tidak memberikan. Sungguh luar biasa nih loh Bu kejadiannya Ibu. Iya, ini kira-kira saya tuh harus apa ya, Pak ya? Mungkin langkah pertama Ibu bisa mendiskusikan dulu atau manggil orang tuanya Ibu. Oh iya, mungkin saya Ke bisa. sekolah ya. Iya, biasanya tuh saya telepon ibunya meskipun di Malaysia tuh kadang saya telepon. Oh iya, Pak. orang tuanya kan ada di Malaysia ya. Jadi saya telepon, terus saya ajak tantenya juga, kadang tuh saya tanyain gitu. Terus ya memang anak ini tuh mungkin karena kurang kasih sayang mungkin, Iya. Pak ya. Karena ibunya di Malaysia jadinya. Ibu. Iya, memang kemungkinan seharusnya kan dia dapat kasih sayang dari ibunya langsung, Iya. tapi ternyata dia tinggal sama tantenya, orang tuanya jauh, jadi dia nggak Iya. bisa komunikasi dengan baik. Ya kalau dari saya sih, Pak, ini kalau dari saya setelah tahu beritanya itu ya, Pak ya, saya tuh pengennya itu ngobrol dengan ibunya, kemudian ada anaknya gitu. Jadi Iya, si benar, siswa Ibu. ini bisa ngobrol secara langsung sama ibunya walau lewat telepon, Pak. Iya, Tapi benar. ada saya, karena kalau enggak ada orang lain, dia tuh pasti menolak. Dia pasti nolak-nolak terus gitu. Kayak enggak mau sama ibu meskipun jauh gitu. Tapi orang tua yang jauh itu bisa dikomunikasikan ya Ibu ya. Bisa, alhamdulillah. Mungkin orang salah tuanya. satu bisa menghubungkan keluarganya yang ada di rumah dulu. Kasihan kalau ya. keluarganya jauh ditelepon terus kan kasihan juga. Jadi saya bisa ngubungin tantenya dulu ya, Iya, dan yang ada ajak di ke di sekolah. sini, iya. Iya, betul. Jadi saya bisa
ngobrol sama tantenya, kemudian saya cari tahu anak ini tuh biasa di rumah gimana gitu mungkin Iya. Pak ya. Sebenarnya kejadiannya ini berapa kali atau baru pertama kali sih Baru Bu, satu buat anak kali, ini? sebelumnya dia nggak sebandel itu sih Pak, cuma dia emang jarang ngobrol. Dia semangat kalau sekolah, Iya. berangkat naik sepeda pancal, mungkin karena capek jadinya Iya benar Ibu, gitu. iya. Mungkin kayak gitu Pak ya, jadinya dia ngerasa aku pengen naik motor kayak teman-teman, kayak guru kan naik motor Iya, juga, benar. guru-guru. Jadi mungkin dia ngelihat lebih enak naik motor mungkin gitu ya, bisa Tapi sama. temennya ada yang bawa motor kan? Enggak sih, kalau Memang hasilnya tidak dibolehin kan ya? enggak, diantar biasanya, Diantar ya Ibu ya. diantar. Mungkin ya itu mungkin juga solusi Pak ya, minta antar, mungkin dia Minta antar capek Ibu, kayaknya iya. ya. Dia bolak-balik naik sepeda kaca kan capek. Namanya anak kebutuhan khusus ya Ibu ya. Iya, mungkin saya bisa obrolin sama tantenya, saya ajak Iya. supaya mungkin anak ini capek Bu naik sepeda karena sekolahnya kan jauh dengan rumahnya Pak. Rumahnya di Kamal, sekolah saya di Perum, kan lumayan itu Iya kalau Ibu, naik sepeda. Sebenarnya sehat, cuman kok tiap hari ya mungkin dia juga ngerasa bosan mungkin Pak ya. Ini kejadiannya pagi, siang apa gimana Ibu? Berangkatnya tuh katanya siang, nyampe di Surabaya itu malam dia sampai Malam ya, Iya, sungguh bahaya kasihan. sekali loh Iya Ibu. Pak, makanya saya tuh khawatir. Nah ini tuh nggak ada ibunya, cuma sama tamu. Makanya saya tuh kayak Iya. ya Allah, kasihan banget gitu Pak. Benar-benar kasihan. Kira-kira nanti kalau sudah ada komunikasi antara ibu dan orang tua atau perwakilan dari keluarganya, terus ibu mau rencananya gimana? Ya saya ajak bicara dulu dengan tantenya, solusi dari permasalahan kemarin itu apa Iya. yang harus diselesaikan. Kemudian kita cari tahu perasaan anak ini tuh gimana, kayaknya gitu Pak. Iya. Jadi saya tuh pengen tahu si anak ini perasaannya gimana, kemudian si anak ini juga tahu tantenya tuh punya Iya, alasan gitu bahwa naik sepeda motor tanpa pendampingan tuh kan bahaya. Iya, betul Ibu. Kemudian orang tuanya tantenya juga bisa tahu bahwa anak ini ke sekolah naik sepeda terus capek. Kemungkinan iya benar. begitu. Iya. Jadi saya mungkin bisa nyampaikan bisa diantar atau bisa gantian. Gantian mungkin Ibu Habis ya. naik Iya. sepeda mungkin besoknya naik Iya. diantar sama tantenya atau bareng temennya mungkin bisa. Iya itu. Kan kalau di sekolah saya ada yang itu Pak, antar jemput juga gitu Oh, ada loh. Ibu ya. Ya, jadi mungkin bisa pakai antar jemput itu. Maksud saya tuh bisa diobrolkan Iya, seperti benar. itu. Mungkin kayak gitu bisa menghasilkan solusi. Iya. Kalau dari saya begitu. Sebenarnya kasihan juga udah SMA kelas 2 karena keinginannya kayak gini Ibu ya, sungguh. Tapi apa yang Ibu rencanakan tadi mau manggil orang tua yang pertama, mengomunikasikannya sama keluarganya. Terus ada saran sih Ibu, tolong nanti kalau saat anaknya dipanggil sama orang tua, sebaiknya Ibu menstabilkan identitasnya dulu. Biar dia tidak takut atau gimana. Kenapa kok dipanggil gitu. Oh iya, jadi saya menerima kondisi dia dulu Pak ya, secara psikologis, jadi saya tahu perasaan anak ini itu gimana ya. Terus, jadi nanti anaknya biar bisa cerita lebih lega ke Ibu. Bisa mengeluarkan unek-uneknya kenapa kok sampai hal itu terjadi. Ya pendekatan gitu Pak ya. Lalu? Mungkin selain itu nanti setelah ada komunikasi rencana ke depannya, kira-kira Ibu selain tadi yang pertama mau mengomunikasikan sama orang tuanya atau keluarganya, yang kedua ada cara ada antar jemput tadi Ibu ya, saya dengar ya. Iya, solusinya. Memang di sekitaran Kamal ini ada jasa antar jemput memang anak sekolah. Ada. Ya. Ojek gitu Pak. Dan terus nanti setelah rencana ini berjalan mungkin mungkin 1 minggu 2 minggu ya Bu ya. Iya, nanti kemungkinan saya akan diteruskan melakukan kegiatan ini, konsultasi dengan orang tua, konseling dengan siswa mungkin dalam waktu minggu depan mungkin Pak ya, lebih ini kan kalau minggu ini kan anaknya masih belum stabil. Kan masa-masa MPLS kan Bu ya. Minggu depan mungkin saya bisa sampaikan sama wali murid untuk hadir, untuk ngobrol, kemudian bisa dirembuk, kemudian juga mungkin saya juga bisa menawarkan jasa ojek yang dari orang lain itu. Ya, mungkin ya dalam waktu dekat inilah Pak, 2 minggu lagi atau minggu depan bisa. Kan kejadiannya juga barusan juga ya Bu. Masih barusan, saya juga harus menstabilkan emosinya anak dulu gitu. Takutnya nanti Ibu saat menghubungi orang tuanya yang ada di Malaysia kaget, kenapa Iya, gitu. itu saya tuh khawatir orang tuanya. Takutnya mas orang tuanya pulang kan susah nanti Ibu ya. Kasihan karena orang takut atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Sepertinya
apa yang diharapkan Ibu ini sudah bagus sih menurut saya. Iya, siap, Pak. Nanti mungkin kelanjutannya tadi sudah diutarakan sama Bu Yasmin. Mungkin apa perlu catatan khusus sih Bu nanti ya? Apa setelah dilaksanakan, setelah memberikan perawatan kepada anaknya, apa ada tindak lanjutnya yang Perkembangan positifnya gitu, Pak ya? ya? Oh iya, nanti mungkin saya bisa obrolkan dengan Bapak ya. Setelah saya konsultasi dengan orang tua, konseling dengan siswa, mungkin saya bisa catat perkembangannya. Ternyata anak Perkembangannya, ya. ini seperti apa, kebutuhannya apa, mungkin Benar, kita bisa benar, Ibu. diskusi lagi. Nanti saya tanya-tanya Benar, kan jenengan ya. ya Pak. Begitu Pak ya. Semoga hal ini tidak terjadi sama anak yang lain ya Bu. Amin. Sungguh amin. disayangkan loh. Iya, Kalau Pak. terjadi di jalan Bu, itu bahaya itu benar. Iya benar. Iya benar, saya tuh khawatir. Kira-kira Ibu gimana perasaannya setelah cerita sama saya? Enak ya? Iya, alhamdulillah. Ini saya juga sebelumnya tuh bingung, tuh saya harus apa ya? Karena Iya. di satu sisi orang tuanya jauh, di satu sisi ini tantenya, saya kan bingung bersikap gimana. Mungkin saya bisa mengkomunikasikan seperti itu. Iya, Ibu. Insya Allah mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi si anaknya. Bisa mengutarakan apa yang dia maksud, Iya, mungkin iya, begitu Ibu. Pak ya, dan orang tuanya bisa mendengarkan. Menurut saya itu juga sudah jalan yang bagus Yang bagus untuk ya, Ibu, murid ya. saya. Setelah saya mendengarkan ceritanya Ibu dari awal sampai akhir, setelah tahu kejadiannya apa, setelah masalahnya apa, kira-kira nanti ke depannya Ibu Yasmin ini melakukan hal yang lebih strength lah, maksudnya ada pemantauan khusus lah Bu. Iya ya. betul Pak. Kasihan Iya, buat iya, anak-anaknya Bu. benar-benar ya, nanti akan jadi catatan saya bahwa anak ini emang perlu pemantauan Iya, iya, lebih benar. lanjut Pak. Apalagi Siap. pas di jam-jam sekolah loh Bu. Siap Pak. Kira-kira Ibu dari percakapan yang dari awal sampai akhir ini menemukan solusinya enggak tadi? Alhamdulillah sudah menemukan solusinya Pak. Terima kasih Bu Yasmin. Mungkin ada omongan obrolan lain yang mau disampaikan? Dari saya mungkin itu dulu. Ya. Terima kasih Pak Fahri. Alhamdulillah saya senang banget hari ini. Sama-sama Bu udah Yasmin. lega gitu Pak. Masalahnya itu nggak buntu di saya aja gitu. Saya juga minta maaf loh kalau dari penyampaiannya gimana. Kalau ada yang nyelkit tadi di saya ke Ibu. Enggak, Pak. Gitu. Alhamdulillah jelas dari sampean itu sudah menyampaikan menyalurkan energi untuk saya itu mau menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Iya. Terima kasih kembali Bu Yasmin. Sampai ketemu ya Bu Yasmin. Oke, siap Pak. Perkembangannya saya tunggu loh Ibu. Oke, ya. siap. Ya, Assalamualaikum Bu Yasmin. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Bapak Fahri. Selamat siang Bapak Wahid. Baik ini, tadi sudah melakukan coaching ya, dengan benar, coach Pak. ya. Nah, pasca kegiatan coaching ini ada pun yang perlu kita refleksi ya Benar, Bapak Pak, Fahri ya. Yang pertama, apa yang menjadi indikator keberhasilan Bapak Fahri ketika melakukan coaching bersama dengan coach Ibu Yasmin Firdausi? Keberhasilan saya menjadi indikator yang Pak, yang pertama pastinya kan ini awal Pak sih melakukan coaching sama teman. Ya. Itu saya merasa enak ngomongnya sama teman. Saya mengarahkan teman saya itu ke pertanyaan dan menemukan solusinya Pak. Baik, si coach sendiri sudah merasa lega begitu ya, karena tadi benar, juga lega. Saya sepertinya perlu untuk menyampaikan catatan-catatan selama Bapak Fahri melakukan coaching dengan coach itu sendiri. Yang pertama Bapak Fahri tentang alur kita yang sudah disampaikan Pak, oleh Bapak Fahri ini sudah lengkap sekali, mulai dari tujuan adanya coaching itu sendiri, kemudian dari segi identifikasi masalah memang banyak sekali yang sudah disebutkan oleh coach gitu ya, kepada Bapak Fahri selaku coach gitu ya. Dan Bapak Fahri juga memunculkan istilahnya pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, sehingga Bapak Fahri menggali juga dari coach alasan sebab akibat dari permasalahan tersebut begitu ya. Nah, karena validitas dari permasalahan itu juga penting Pak Fahri begitu ya. Benar. Kemudian catatan yang kedua, Bapak Fahri juga sudah memancing begitu ya, atau memunculkan win-win solution bagi coach itu sendiri, sehingga si coach sudah merasa
ini loh jawabannya, saya harus seperti ini begitu. Solusinya gitu ya, Pak, Solusinya begitu, win-win solution maksud saya memang. Kemudian yang berikutnya, untuk Pak Fahri sendiri memang posisi sebagai coachnya memang sangat tepat sekali, sehingga Bapak Fahri tidak perlu juga memunculkan jawaban atau solusi sendiri, karena nantinya memang yang diharapkan oleh Pak Fahri kan memang coachnya. Iya, coachnya menemukan solusinya, Bapak. Ya benar. Baik. Untuk lanjutannya, perasaan coach tadi setelah Pak Fahri lakukan coaching itu bagaimana menurut Pak Fahri? Coach saya Bu Yasmin merasa dirinya lega, Bapak, yang pertama. Kemudian dia senang karena sudah menyelesaikan masalahnya, menemukan Pak solusinya. Ya. Terus yang ketiga, dia akan mencatat beberapa kemajuan kepada peserta didiknya nanti setelah melakukan kegiatan observasi di sekolahnya. Tindak lanjutnya dari yang akan dilakukan oleh coach apa menurut tadi yang di solusinya yang ditemukan itu nanti dipraktekkan, Pak, diimplementasikan sepertinya itu. Baik, kalau boleh tahu nih ya Pak Fahri ya, menurut Pak Fahri sendiri, menurut asumsi dari Pak Fahri sendiri tentang hasil percakapan tadi itu ada yang perlu Pak Fahri catat atau ambil pelajaran atau bagaimana? Ada, Pak, beberapa yang perlu saya catat dan dijadiin poin penting ya, Pak. Poin-poin penting. Pertama, sebagai coach kepada coach, kita harus menenangkan suasana dulu, Pak. Biar coach itu ceritanya enak loh, Pak. Bisa rasa seperti saudara, teman gitu, ngomongnya lancar gitu, Pak. Jadi sebagai pokok pertama kan saya kan mengarahkan untuk menemukan solusi. Nah, jadi nanti coach saya itu sudah menemukan, Pak, sepertinya gitu. Yang kedua, sepertinya alur cerita yang kita jalankan antara coach sama coach itu sepertinya sudah ada sih, Bapak. Sesuai dengan refleksi yang Bapak Mahir sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Fahri. Berikutnya, ini Pak Fahri tadi juga sempat saya menyimak begitu ya, ketika Pak Fahri melakukan coaching. Pak Fahri ternyata punya kompetensi untuk mengarahkan gitu ya si coach itu sendiri untuk melakukan yang namanya restitusi, begitu ya Pak Fahri? Iya benar, Pak. Tapi saya sepertinya perlu banyak belajar, Bapak. Apalagi sekarang kan masih ini pertama kali loh, Pak. Jadi alhamdulillah luar biasa. Saya dipantau sama Pak Wahid yang sudah pengalaman gitu. Jadi, ada juga. Jadi perlu banyak belajar ya, Pak ya. Baik. Kalau untuk restitusi sendiri begitu ya, memang ketika kita melakukan coaching begitu ya Pak Fahri ya, atau memberikan pemantik ya, solusi pemantik begitu, itu memang restitusi memang adalah satu-satunya jalan supaya coaching itu menemukan sendiri nanti solusinya. Seperti itu Pak Fahri. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Fahri ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Pak Fahri selaku coach pada pagi hari? Yang ingin saya kembangkan, Pak, pastinya saya kan yang pertama tadi Pak sudah disampaikan, ingin belajar lagi, Pak, belajar dan belajar. Karena untuk belajar itu tidak mengenal waktu. Apalagi yang menjadi coach pertama kali, Pak, saya lakukan ini. Apalagi yang teman yang jadi coach ini yang cerita sama saya adalah sosok seorang kepala sekolah. Jadi menurut Bapak Yahid yang Bapak Wahid sarankan kan tidak ada kesenjangan lah antara mana yang senior, mana yang tidak. Itu yang saya gitu. Poinnya, Pak. Ada lagi Bapak Fahri? Mungkin cukup itu, Bapak. Oh baik, kalau begitu harapan saya ke depannya nanti semoga Bapak Fahri akan terus mempunyai banyak sekali wawasan, pengalaman, terima serta kasih, Bapak. Semoga barokah nanti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Fahri ya. Jelas ini tidak ada feedbacknya Pak Fahri untuk dalam bentuk apapun begitu ya. Iya siap Bapak. Murni dari ikhlasnya Pak Fahri ya. Pak, ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, itu saja dari supervisor saya pada siang hari ini Bapak Fahri. Iya. Semoga nanti akan bermanfaat apa yang dilakukan oleh Bapak Fahri kepada Ibu Yasmin Firdausi dalam menyelesaikan masalahnya di sekolahnya terkait peserta didik yang memang tadi saya dengar begitu ya, lintas kota begitu ya. Sudah melewati pulau, pulau ya. Luar biasa. Bahaya sungguh win-win solution tadi yang juga dimunculkan, yang timbul oleh Ibu Yasmin sendiri sangat benar sekali, karena memang harusnya ada restitusi dari Bu Yasmin seperti itu. Benar Bapak. Cukup Pak Fahri? Oke Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Fahri ya.
Ya. Sukses Bapak. Siap, sama-sama Pak Fahri. Kita bersama sekuat